Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam liputan Nataru di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya terkait arus Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Lampung. Dan inilah liputan Nataru Tribun Lampung selengkapnya. Kondisi penumpang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terpantau normal pada hari ini, Sabtu 23 Desember 2023. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada pukul 8 hingga 10 tadi pagi, kondisi loket penumpang terlihat lengang. Hanya ada beberapa penumpang yang terlihat menunggu antrian untuk menukarkan tiket online-nya kepada petugas di loket penumpang. Begitu juga kondisi penumpang di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang terpantau normal. Juga tidak terlihat adanya antrian kendaraan di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. PT ASDP Indonesia Ferry telah memasang tali pembatas dan rambu lalu lintas atau petunjuk bagi kendaraan roda 2. Rencananya, PT ASDP Indonesia Ferry akan membuat jalur khusus untuk pengendara roda 2 untuk mengurai kemacetan. Dalam pelayanan angkutan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Lampung Selatan menerapkan radius batasan aksesibilitas pembelian tiket ferry online, di mana PT ASDP Indonesia Ferry mulai menerapkan radius pembatasan area pembelian tiket ferry online saat operasi Posko Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang dimulai pada tanggal 11 Desember 2023 lalu. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 tentang kewajiban penumpang angkutan penyeberangan tiket. Lalu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tiket angkutan penyeberangan secara elektronik, serta Surat Dirjen Hubdat perihal pemenataan layanan pemesanan tiket elektronik di sekitar pelabuhan. Ditambah juga hasil diskusi serta arahan pengaturan lalu lintas dan penyeberangan untuk kelancaran operasi Posko Nataru 2023-2024 yang dipimpin oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Korlantas Polri. Pakai kamera do.
sama seperti inilah ini sama-sama aja. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada saat arus Nataru 2023-2024, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi Domi Desmantri Barus. Halo, selamat sore Domi, bisa dijelaskan terkait dengan situasi dan kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan? Di laporan bantuan itu baik maupun juga jalur dan
sekitar 2.955 orang. Lalu terjadi juga peningkatan kendaraan sebanyak 40.052 kendaraan atau naik sekitar 31%. Lalu untuk kendaraan roda 2 terjadi kenaikan sekitar 60% dari 523 unit menjadi 430 unit dari tahun sebelumnya. Lalu untuk kendaraan sedan ataupun roda 4 minibus juga terjadi peningkatan yakni 34% dari tahun sebelumnya. Lalu untuk kendaraan jenis bus juga mengalami kenaikan sebesar atau sekitar 26%, namun untuk kendaraan pickup mengalami penurunan sekitar 20%. Lalu saat ini PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakau ini menerapkan pembatasan pembelian tiket dengan radius yakni dengan jarak 4,2 km. Artinya dengan jarak segitu pengguna jasa tidak bisa memesan tiket dari jarak terluar di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Nah, saat ini pantauan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tepatnya di dermaga 3 dan juga di dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terlihat normal. Ya, bisa kita lihat di belakang saya Tribuners, tidak ada antrian yang cukup signifikan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Oh, ya baik rekan Domi, lalu untuk puncak arus Nataru sendiri ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal dan hari apa ini Domi? Baik, Tribuners, pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni juga memprediksi adanya peningkatan arus lalu lintas ataupun lonjakan penumpang pada angkutan Nataru tahun 2023 ini terjadi hari ini ataupun besok pagi ataupun menjelang Hari Raya Natal 2023. Lalu pihak SPP juga mengimbau kepada pengguna jasa untuk uh, mempunyai atau memiliki tiket terlebih dahulu sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, karena jika pengguna jasa atau penumpang tidak memiliki tiket, maka kendaraannya akan diputarbalikkan oleh petugas. Lalu mereka juga menyediakan posko pelayanan di beberapa titik, salah satunya ada di Simpang Gayam, juga ada di Jalan Lintas Timur itu di Gunung Jati, di Rumah Makan Gunung Jati. Lalu di tol lintas Sumatera Bakauheni Tebanggi Besar di kilometer 20 dan juga 49A dan B. Nah, di situ pengguna jasa atau juga penumpang dapat memesan tiket sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, karena saat ini PT ASDP juga menerapkan pembatasan pembelian tiket dengan jarak radius 4,2 km dari pelabuhan. Lalu saat ini pihak ASDP juga telah membuat arus rekayasa arus lalu lintas, yakni dengan membuat jalur khusus untuk kendaraan roda 2 seperti yang ada di sebelah kanan saya ini.
Ya rekan Domi, kalau untuk dari penumpang ataupun kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini lebih banyak yang datang dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera atau sebaliknya, Domi? Rekan Domi, terkait dengan arus lalu lintas kendaraan baik yang datang ataupun yang pergi dari Pelabuhan Bakauheni ini paling banyak apakah yang akan menuju ke Pulau Sumatera atau sebaliknya, Domi? Ya Tribuners, bisa kita lihat bahwasannya situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ini terpantau normal dan berdasar. Ya, Tribuners, bisa kita pantau bahwasannya kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ini terpantau normal, baik itu dari penumpang pejalan kaki, angkutan barang ataupun kendaraan pribadi yang akan menuju ke Pulau Jawa untuk menggunakan kapal feri dari PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh reporter Tribun Lampung Dominius Desmatri Barus bahwasannya untuk puncak arus lalu lintas Nataru 2023-2024 ini diperkirakan atau diprediksi akan terjadi pada esok hari, tepatnya 24 Desember 2023 atau H-1 menjelang Hari Natal 2023. Nah, Tribuner, sejauh ini berdasarkan data yang sudah diterima, sudah ada sekitar 2.500-an penumpang pejalan kaki yang ada di Pelabuhan Bakauheni. Hal tersebut berdasarkan data yang diterima oleh Tribun Lampung pada hari ini 23 Desember 2023. Ya Tribuner, selain itu juga di mana seperti diketahui sebelumnya bahwasannya PT ASDP Indonesia Ferry ini kan telah menerapkan peraturan baru terkait dengan pelayanan untuk pembelian tiket, di mana PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Lampung Selatan ini menerapkan radius batasan aksesibilitas pembelian tiket ferry online. Dan hal itu pun sudah diterapkan mulai dari 11 Desember 2023 lalu, di mana ini pembelian tiket ferry online ini jarak minimal adalah 4,5
4,24 km dari titik terluar pelabuhan. Selain itu, bagi Tribuners penumpang pejalan kaki ini bisa memesan tiket di minimarket Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Ya, di mana PT SDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan ini memberlakukan aturan pembelian tiket penyeberangan berjarak 4,24 km dari titik terluar pelabuhan. Pemberlakuan pembelian tiket menggunakan radius ini pun bertujuan untuk meminimalisir pembeli tiket kapal dari calo di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sekaligus untuk mengurangi tingkat kemacetan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Tadi kita habis pesan tiket buat penumpang pejalan kaki, Bu ya? Iya, betul. Bisa nggak, Bu, di pelabuhan? Untuk memesan tiket pejalan kaki di pelabuhan bisa nggak, Bu? Bisa. Baru sampai bisa. Nah, untuk harga tiketnya tadi seperti apa? Untuk kita dewasa itu kena 27.000. Lalu kalau yang untuk anak-anak gitu? anak di atas 6 tahun itu masuk kategori dewasa. Dan kita udah berdasarkan ya. Ini kita dari mana mau kemana nih, Bu? Saya dari Kalianda mau nyebrang mau ke Bandung kalau saya. Mau ke Bandung ya? Iya. Selama ada pemberlakuan pembatasan tiket ini, kita udah berapa kali, Bu, nyebrang ke Jawa gitu, Bu? Saya baru kali ini. Ini baru sekali ini ya. Tapi kita udah dapat informasi belum terkait pemberlakuan pembatasan tiket ini? Nggak tahu malah sebelumnya. Oh, baru tahu ini ya, Bu ya? Jadi kita pergi-pergi aja gitu. Bismillah aja berangkat gitu. Tapi untungnya bisa mesen tiket di pelabuhan ya, Bu ya? Bisa. Barusan Mesen di mana itu, Bu? kita di Alpha Express di dalam pelabuhan kita bisa. Izin, Bu. Kita dengan siapa? Saya Imas. Oke. Kalianda. Ya. Makasih, Bu ya. Bisa mesen tiket penumpang nggak, Bang, di sini, Bang? Nggak bisa kalau dia mau. Karena dia dari luar negeri. Tapi kalau yang tadi sebelumnya ada yang mesen tiket penumpang di sini, Bang, tapi pejalan kaki. Itu dibantu lewat aplikasi. Untuk pejalan kaki sendiri sebenarnya bisa nggak di sini? Nggak bisa. Ada pembatasan juga. Tahu itu dari kita kemarin udah pernah belum ini penumpang di sini? Mesen tiket gitu. Mesen tiket. Mesenin tiket penumpang. Kita udah pernah mesen tiket belum untuk penumpang gitu? Oh, Pernah. Yang tadi cuma bantuin ini doang ya? mesen aja ya, Bang. Pesanan ya? Bukan dari apa langsung ya? Makasih, Bang ya. Ya, Tribuners, dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kita beralih ke Terminal Rajabasa, di mana kepadatan arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023-2024 di Terminal Rajabasa Bandar Lampung ini meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan arus kendaraan ini sesuai dengan prediksi bahwa puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023-2024 ini terjadi pada 22 hingga 23 Desember 2023. Kepala Terminal Tipe A Rajabasa Marsusi mengatakan arus kendaraan di Terminal Rajabasa pada 2 hari belakangan jauh meningkat jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Marsusi ini menjelaskan jika dibandingkan dengan tahun lalu, peningkatan arus kendaraan di Terminal Rajabasa terbilang meningkat drastis. Namun peningkatan jumlah penumpang cenderung sedikit, di mana di kisaran 15 hingga 20% saja. Diketahui perbandingan jumlah kedatangan bus AKAP di Terminal Rajabasa pada tahun 2022 dan 2023 sendiri terbilang landai. Sementara jumlah keberangkatan bus justru meningkat drastis hingga 900%, sedangkan penumpang meningkat 32%. Marsusi menjelaskan arus kendaraan yang datang sendiri didominasi oleh bus dari Bakauheni yang membawa penumpang dari Pulau Jawa. Marsusi pun mengatakan pihaknya sendiri menyiapkan sebanyak 75 armada bus antar kota dalam provinsi untuk menghadapi puncak arus mudik Nataru kali ini.
Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini di Terminal Raja Basa, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Huri Agusto. Halo, selamat sore Huri, bisa dijelaskan terkait dengan kondisi Terminal Raja Basa pada hari ini Sabtu 23 Desember 2023. Terima kasih rekan Mutiara. Dan Tribuners di rumah dapat kami laporkan bahwa pada hari ini 23 Desember 2023 aktivitas arus kendaraan di terminal kelas tipe A Raja Basa Bandar Lampung mengalami peningkatan dari hari-hari sebelumnya, di mana hal itu sesuai dengan prediksi dari pihak terminal sendiri yang memprediksi bahwa puncak arus mudik Nataru 2023 ini, 2023-2024 ini terjadi pada 22 Desember hingga 23 Desember 2023 atau tepatnya pada Jumat kemarin hingga pada Sabtu hari ini. Dan hasil konfirmasi kami kepada Kepala Terminal Marsusi, ya, Kepala Terminal Raja Basa Bandar Lampung, Marsusi mengatakan bahwa kenaikan itu sendiri diprediksi terjadi pada 22 hingga 23 Desember, di mana pada 22 Desember kemarin pihaknya menyatakan bahwa volume kendaraan, volume arus mudik meningkat hingga 20% pada siang hari, dan setelahnya pada sore hari jumlah penumpang atau pemudik atau pengguna jasa meningkat hingga 32%. Sementara untuk peningkatan dari jumlah kendaraan sendiri atau jumlah bus armada yang bertugas sendiri, untuk armada bus kedatangan baik itu AKP atau antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi itu cenderung landai untuk jumlah yang kedatangan. Sementara untuk jumlah keberangkatan meningkat drastis dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya di tanggal yang sama, yakni 22 Desember 2022, jumlah keberangkatan bus hanya 2 unit. Sementara pada tahun ini atau 22 Desember 2023 itu mencapai puluhan unit atau naik sekitar 900%. Dan Marsusi mengatakan bahwa hal itu dikarenakan pada tahun sebelumnya posisinya atau kondisi saat itu masih dalam situasi COVID-19, sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan mudik, dan pada tahun ini juga orang-orang yang tidak mudik pada sebelumnya atau masyarakat yang tidak mudik pada tahun sebelumnya lebih memilih mudik pada tahun ini, ya, di mana diperkirakan sesuai dengan perkiraan dari pihak terminal sendiri tanggal 22 dan tanggal 23 sendiri adalah puncak arus mudik di Terminal Raja Basa Bandar Lampung. Rekan Mutiara. Baik, Huri, untuk keberangkatan ini kan tadi dijelaskan bahwasannya memang volume kendaraan ini lebih banyak yang keberangkatan ya, terkait dengan arus keberangkatan. Ya. Nah, ini untuk mayoritas tujuannya sendiri ini kemana ini, Huri? Oke, rekan Mutiara, untuk mayoritas tujuan daripada bis ini sendiri beragam, tapi itu didominasi oleh bus antar kota dalam provinsi, yang dimana itu adalah lingkup Lampung dengan tujuan berbagai macam daerah, yakni seperti Waikanan, Lampung Barat, Lampung Tengah, dan juga Tulang Bawang serta Masuji. Sementara untuk bus antar kota antar provinsi didominasi oleh bus yang dengan tujuan Pulau Jawa dan juga dengan tujuan Pulau Sumatera seperti Jambi, Pekanbaru, dan beberapa daerah lainnya seperti Bengkulu dan lainnya. Oke, rekan Mutiara. Ini kan berdasarkan wawancara yang dilakukan kemarin, Marsusi selaku Kepala Terminal Raja Basa ini mengatakan bahwasannya ini akan ada pos kesehatan di terminal. Apakah pada saat tadi Huri melakukan liputan, ini pos kesehatan sendiri sudah didirikan? Ya, rekan Mutiara, memang dari Terminal Raja Basa sendiri menyiapkan 2 unit pos, yakni pos pemantauan dan pos pengamanan dengan kerjasama antara pihak
TNI, Polri, dan juga pihak kesehatan dan juga pos khusus pemantauan yang dilakukan oleh pihak Terminal Raja Basa. Di mana pada pos kesehatan ini, pos gabungan ini sendiri terlihat satu unit mobil ambulans memang sudah terstay atau sudah siaga berada di sekitaran Terminal Raja Basa dan juga dilengkapi dengan beberapa orang petugas kesehatan serta sejumlah personil kepolisian dari Polsek Kedaton dan juga Polresta Bandar Lampung, Tiara. Oke. Dan mereka akan bertugas hingga tanggal 3 Januari 2024 mendatang. Baik, terima kasih banyak rekan Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih rekan Mutiara. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Huri Agusto melaporkan dari Terminal Raja Basa yang menjelaskan terkait bagaimana situasi terkini atau tepatnya pada hari Sabtu 23 Desember 2023, di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Terminal Raja Basa mengatakan bahwa puncak arus lalu lintas di Terminal Raja Basa sendiri ini diperkirakan jatuh pada hari ini dan juga esok hari. Nah, Tribuners, bisa terpantau bahwasannya di Terminal Raja Basa ini memang sudah banyak aktivitas dari bus ataupun armada bus yang sudah disediakan oleh terminal untuk mengangkut penumpang, baik itu untuk penumpang antar kota dalam provinsi ataupun penumpang yang akan menuju dari Provinsi Lampung ke provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Nah, Tribuners, selain itu dijelaskan bahwasannya di Terminal Raja Basa sendiri ini menyediakan 2 pos yang memang pos ini adalah pos pemantau di mana bekerja sama dengan pihak TNI Polri dan juga tenaga kesehatan, karena mengingat biasanya pada arus lalu lintas Nataru, libur Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024 ini kan akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan di Terminal Raja Basa Bandar Lampung. Ya, Tribuners, dari Terminal Raja Basa Bandar Lampung kita akan melihat seperti apa situasi di stasiun, di mana Tribuners pada hari kemarin, tepatnya hari kedua angkutan Nataru 2023-2024, ribuan tiket KAI Tanjung Karang Bandar Lampung ini ludes terjual. Ya, pihak dari KAI Divre 4 Tanjung Karang yang diwakili oleh manajer Humas Azhar Zaki Asjari mengatakan penjualan tiket Nataru 2023-2024 yakni 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 yakni 33.796 tiket dari total 47.060 tiket yang tersedia. Zaki juga menjelaskan untuk penjualan tiket KA Raja Basa pada 21 dan 23 hingga 31 Desember 2023 serta tanggal 1, 2, 4, dan 5 Januari 2024 dari arah stasiun Kertapati menuju stasiun Tanjung Karang sudah habis terjual. Sementara tiket yang sampai saat ini masih tersedia yakni 22 Desember 2023 sebanyak 1 tempat duduk dan pada tanggal 3 Januari 2024 sebanyak 14 tempat duduk. Lalu 6 Januari 2024 sebanyak 11 tempat duduk dan 7 Januari 2024 sebanyak 164 tempat duduk. Diketahui sebelumnya PT KAI Divre 4 Tanjung Karang ini mulai mengoperasikan angkutan Natal dan Tahun Baru pada hari kemarin, tepatnya Jumat 23 Desember 2023. Eksekutif Vice President Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Januri menuturkan,
Pihaknya melakukan apel gelar pasukan angkutan Nataru di halaman parkir stasiun Tanjung Karang untuk menandai hari pertama dilaksanakannya masa posko angkutan 2023-2024. Ia memaparkan di Frame 4 Tanjung Karang menetapkan periode angkutan Nataru 2023-2024 selama 18 hari, terhitung mulai dari 23 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari, terhitung dari 21 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024. Januri memaparkan di Frame 4 telah mengoperasikan 6 KA reguler dan memperpanjang rangkaian KA dengan menambah 1 kereta pada rangkaian KA Kuala Stabas dan KA Raja Basa. Dengan penambahan rangkaian tersebut ada penambahan sekitar 4.940 tempat duduk dari yang semula hanya 42.120 tempat duduk menjadi 47.060 tempat duduk pada masa Nataru 2023-2024. Hari ini sudah terpantau habis. Tiket yang masih tersedia itu di tanggal 22 Desember saat tanggal alias masih selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru dari tanggal 21 Desember hingga 7 Januari, PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang menyediakan total 284 personel pengamanan selama angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Terdiri dari Polsuska sebanyak 51 orang, Babin Polsuska 13 orang, dan tenaga security sebanyak 220 orang yang disebar di stasiun dan kereta api. Untuk fasilitas yang kami sediakan selama ini, kami sudah menyediakan di stasiun, yaitu berupa water station. Kenapa ada water station ini yang berada di stasiun Tanjung Karang dan Batu Raja? Kami mengajak kepada seluruh penumpang kereta api untuk mengurangi sampah plastik utamanya. Lalu juga kami menyediakan mesin cetak tiket mandiri, di mana para penumpang jika membeli melalui aplikasi bahasa eksternal, mereka bisa melakukan cetak tiket yang tidak perlu dibantu oleh petugas lagi. Toilet sudah jelas kami memiliki di semua stasiun yang kami operasikan secara berkala demi kenyamanan seluruh penumpang kereta api. Selain itu, area tunggu yang berada di area stasiun kami sediakan dengan beberapa fasilitas lainnya seperti tempat bermain atau mini playground, area membaca, serta fasilitas pendukung lainnya. Suasana. Sini mas. Boleh masuk nggak sih? Boleh lah sama abangnya. Dia bilang kita bawa kereta. Ya, cerita aja bang. Boleh.
masuk terus keluar lagi. Ya, Tribuners, tadi kita sudah melihat situasi dan kondisi terkini di stasiun kereta api Tanjung Karang, dan saat ini kita akan melihat seperti apa situasi dan kondisi terkini atau tepatnya pada hari ini Sabtu 23 Desember 2023 di Bandara Radin Inten II. Seperti diinformasikan sebelumnya Tribuners, penerapan angkutan periode Nataru telah berjalan selama 4 hari selama 5 hari di mana terhitung sejak 18 Desember 2023. Pada angkutan udara, peningkatan penumpang pun mulai terlihat. Dan dari keterangan yang diterima oleh Tribun Lampung, adapun periode angkutan Nataru ini telah diterapkan pada 20 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II hingga 4 Januari 2024. Selama 3 hari penerapan angkutan Nataru, Bandara Radin Inten II Lampung mengonfirmasi telah melayani kurang lebih sebanyak 8.537 penumpang. Secara lebih rinci, pada 18 Desember 2023, jumlah penumpang di Bandara Radin Inten II tercatat sebanyak 2.808 orang. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2023, sebanyak 2.687 orang. Dan berlanjut pada tanggal 20 Desember 2023, tercatat 3.042 orang. Hal itu berarti telah ada peningkatan sebanyak 47% jika dibandingkan dengan periode Nataru yang sama di tahun lalu, di mana pada 3 hari pelaksanaan angkutan Nataru ini terbilang cukup tinggi Tribuners, yakni dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 52 penerbangan. Menurutnya, Bandara Radin Inten II dan maskapai ini mampu mengakomodasi dan mengelola dengan baik tingginya permintaan penerbangan pada periode Nataru tahun 2023-2024 ini. Sehingga dikatakan bila operasional dan layanannya pun bisa berjalan dengan lancar. Selama 3 hari pelaksanaan angkutan Nataru, Bandara Radin Inten II pun bersama dengan maskapai, ground handling, dan stakeholder lainnya mampu menjaga pelayanan kepada penumpang.
Penerbangan juga berjalan lancar di mana tingkat ketepatan waktu penerbangan pesawat atau yang dikenal dengan istilah on-time performance ada pada 84% dan pihaknya pun akan berupaya semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan on-time performance ini. Tahun ini sudah 3 kali sih. Alhamdulillah lancar aja. Cuman karena kami mau minimalisir Macetan ya. bawa bocil juga. Oh gitu. Ini tujuan kemana kita Bu? Ke rumah ibu Di? Jakarta. Oh Jakarta. Nah untuk Nataru Kemarin saya nggak tahu, jadi kan nggak bisa membandingkan antara tahun depannya gimana. Jadi tahun ini kita menggunakan udara lah Bu ya, pesawat ya. Kalau Mbak di sini tinggal di mana, Mbak? Kita Senang. jauh ini sih alhamdulillah ya baik-baik aja gitu. Kayak ini juga sama anak-anak juga sama gitu.
polusi udara itu kita hemat waktu dan bisa mencapai tujuan itu lebih cepat gitu. Sedangkan kalau bisa menggunakan darat kan kita waktu yang lama dan butuh biaya juga yang lebih besar, dan kendalanya juga di sekarang ini harga tiket juga lebih naik. Terus untuk mendapatkan tiket tersebut untuk angkutan udara harus butuh waktu yang lebih jauh lagi. Kalau misalnya dalam waktu dekat, otomatis kita banyak kehabisan tiket. Ini sengaja liburan pulang atau kerja atau gimana nih, Mbak? Kebetulan lagi liburan, saya pengen ke tempat saudara. Ngerayain Natal di Lampung, Mbak? Iya, benar. Daerah mana? Daerah mana, Mbak, kita? Kota Bumi. Oh, Kota Bumi. Tapi kalau Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oh. Ini kita dijemput saudara atau gimana, Pak? Naik bus. Naik bus ke Kota Bumi? Iya, benar. Oh, siap. Kondisi penumpang sampai dengan siang hari ini dengan jumlah PAX sekitar 1.797 PAX, kemudian dengan total flight-nya 4 arrival sama 6 departure. Kemudian hari ini juga ada extra flight di sore hari itu Garuda. Adapun kondisi peak season itu di tahun 2023 ini ada di tanggal 22 Desember dengan total PAX-nya itu 1.163 PAX dengan total flight-nya itu sekitar 24 flight dan kargonya itu 4.727 kilo. Perbandingannya dengan di tahun 2022 dengan total PAX-nya itu hanya 2.401 PAX, yaitu ada kenaikan di tahun ini sebesar 31,74%. Kemudian dari sisi flight movement-nya itu juga ada kenaikan dari 19 movement menjadi 24 movement, naik sekitar 26,32%. Kemudian dari sisi kargo juga ada kenaikan dari 2.278 menjadi 4.727, naik sekitar 107,5%. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk laporan posko Nataru di Bandara Reduntan 2 Lampung. Si posko itu dari jam 6 pagi sampai dengan flight terakhir, itu sampai dengan H+9. Nah, Mas, sampai dengan saat totalnya ya? Iya, yang terbang dari Lampung ke kalau untuk perharinya itu sekitar 3.000 penumpang dari Lampung itu pergi ke Jakarta, begitu pula sebaliknya. H-7 sampai dengan H-2 total pergerakan penumpang di Lampung ini berjumlah 16.569 take off landing, jadi perkiraan itu sekitar 8.000 warga Lampung yang pergi ke Jakarta, kurang lebih seperti itu.
Ya Tribuners, tadi kita sudah melihat situasi pada hari ini 23 Desember 2023 di beberapa titik lokasi yang menjadi titik puncak dari arus lalu lintas untuk libur Natal dan juga Tahun Baru 2023-2024. Nah, kepada Tribuners yang di rumah yang ingin berlibur ataupun pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Natal 2023 dan juga libur nasional pada Tahun Baru 2024, diharapkan untuk berhati-hati di jalan dan jangan lupa untuk menyiapkan stamina dan siapkan juga yang membawa kendaraan pribadi untuk siapkan kendaraannya supaya dalam kondisi prima agar tidak ada kendala pada saat perjalanan. Tribuners, mungkin itu saja liputan Nataru bersama dengan saya Mutiara, dan jangan lupa untuk terus saksikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.